ini dia teman-teman, salah satu koleksi tanaman kunyit hitam saya yang kondisinya perlu perawatan ya. Perlu perawatan dalam arti kita lihat kondisi kondisi daun nih. Ada salah satu yang sudah tua menguning, ada lagi beberapa ini juga. Nah, ini juga seperti ini. Nah, bisa dilihat seperti ini. Nah, ini sedikit banyak perlu kita treatment supaya nutrisi yang ada di dalam tanah bisa terserap oleh tanah dan tidak terbuang sia-sia karena organ-organ pada tanaman ini yang mungkin dapat menghabiskan nutrisi itu sendiri. Nah, apalagi kita kan dalam bercocok tanam khususnya kunyit hitam ini kita mengharapkan hasil umbi yang banyak. Nah, otomatis sebagai petani kita mengharapkan umbi yang besar, bukan nutrisi yang terserap itu dihabiskan oleh daun, apalagi daun yang sifatnya merusak seperti ini. Nah, bagaimana caranya supaya tanaman kita bisa tumbuh sehat, subur, dan nutrisi bisa terserap dengan sempurna sesuai dengan tujuan dan keinginan kita? Nah, marilah kita lihat bagaimana caranya. Nah, pada perawatan kali ini khususnya untuk kunyit hitam, kita hanya perlu menggunakan gunting kecil, atau misalkan teman-teman punya gunting yang untuk tanaman itu juga lebih bagus, tapi apa adanya aja, alat yang ada di rumah silahkan teman-teman pergunakan supaya bisa efisien. Masalah budget tidak usah beli, yang ada di rumah gunting kecil, gunting besar itu bisa digunakan untuk mentreatment atau memberikan perawatan bagi kunyit hitam yang kita miliki. Oke, sekarang bagaimana caranya? Caranya yang pertama, kita pilih daun-daun yang kiranya itu bisa mengurangi nutrisi yang ada di dalam tanah. Nah, contohnya seperti ini, daun-daun yang kering, daun-daun yang mati seperti ini ya. Daun-daun yang mati seperti ini dapat menghambat pertumbuhan, walaupun memang sedikit efeknya ya, tapi yang kita harapkan pertumbuhan ini bisa dilakukan secara maksimal, sehingga kita tidak usah menunggu waktu panen yang terlalu lama, karena terlalu lama menunggu hasil panen yang bisa bobotnya berat seperti itu. Nah, kita juga pilih seperti ini, ujung-ujungnya kita potong. Kalau ada yang seperti ini nggak masalah, kalau kita potong kayak gini juga nggak masalah. Nah, karena ini kan penampangnya terlalu besar nih, seperti ini nih, kita potong, sisakan segini juga nggak masalah. Kita cari lagi kayak begini, kita lipat seperti ini, kurang lebih. Bagi teman-teman yang khususnya bagian tunas, ini bagian tunas yang seperti ini nih. Ini kan dia menguningnya sampai batang nih. Nah, ketika menguning sampai batang,
supaya nutrisi tidak terbuang sia-sia, maka yang kita buang adalah batangnya. Oke, bagian batang, karena ini hampir bisa dipastikan kalau kondisi seperti ini lambat laun dia nggak akan bertumbuh, pasti akan mati. Nah, supaya nutrisinya tidak terbuang sia-sia, kita langsung potong aja seperti ini, nggak usah takut-takut. Oke, ini juga kayak gini nih. Nah, bagian-bagian yang bawah ini teman-teman bisa lihat, kalau sekiranya ada yang kayak begini-gini nih, bekas bunga, ini kan bekas bunga yang mati nih. Nah, ini bisa kita cabutin. Nah, sementara bunga yang masih hidup ini kita biarkan. Oke, karena cakep juga kan bunganya kan. Kita lihat lagi, kalau ada daun-daun yang sudah mulai mengunung, ujungnya kita potong aja, nggak apa-apa. Oke, seperti itu. Oke, nah ini juga nih, daunnya sudah kuning. Oke, seperti ini. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan hari ini terkait bagaimana cara merawat dan memperlakukan pohon kulit hitam agar tetap subur, bisa menghasilkan rimpang yang banyak, yang berkualitas, yang baik, sehingga nanti diharapkan hasil panen yang kita dapatkan itu bisa melimpah. Nah, teman-teman juga bisa bisa mengkalkulasi apabila satu pot yang ada di sini, kalau kita estimasi misalkan satu pot ini bisa menghasilkan setengah kilo aja, sementara harga di pasaran itu 1 ons atau sekitar 100 gram itu harganya kisaran 500.000. Nah, berarti kalau misalkan kita dapat satu pot itu 500 gram atau setengah kilo, bisa kita kalikan 5, berarti sekitar 2.500.000 per pot. Nah, teman-teman kalau misalkan menginginkan bibit, menginginkan pohon dengan estimasi harga sekitar 200 atau 250 ketika tanam, dan nanti ketika masa panen itu sekitar 10 bulan atau bahkan setahun, rimpangnya menghasilkan setengah kilo, berarti bisa dikatakan keuntungan itu menjadi 10 kali lipat apabila misalkan bibit dibeli dengan harga taruhlah 250.000 per bibit. Nah, dengan masa tanam sekitar 10 bulan, teman-teman bisa berinvestasi sebanyak 10 kali lipat dari harga beli atau harga investasi yang pertama teman-teman keluarkan. Nah, menurut saya ini adalah investasi yang saat ini sangat menguntungkan, apalagi di tengah kondisi COVID pandemi seperti ini. Pastinya kita perlu dan harus bisa berinovasi dalam hal untuk mengeksplor bagaimana cara kita bisa memutar otak supaya roda perekonomian kita bisa lebih baik lagi, atau kurang lebih bisa meningkat lah daripada sekarang. Nah, ini menurut saya salah satu investasi yang bisa kita
tekuni dalam jangka waktu kita katakanlah nggak sampai setahun, insya Allah sudah menghasilkan 10 kali lipat dari apa yang kita investasikan. Nah, pada kesempatan kali ini mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil hikmah, mengambil apa yang menjadi inspirasi saya. Mudah-mudahan teman-teman puas dan dapat terinspirasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment,